Bab keempat, bagian kedua. Dilatih supaya tumpul. Begitu pula, bayangkan seorang direktur bank yang terus meraup laba secara tetap selama waktu yang lama tetapi harus kehilangan segala miliknya dalam sebuah kesialan yang hanya satu kali. Secara tradisional, pejabat bank mempunyai perawakan gemuk, bundar, bercukur rapi, dan berbusana yang barangkali termasuk paling nyaman, sekaligus paling membosankan. Setelan hitam, kemeja putih, dan dasi merah. Sesungguhnya, untuk bisnis peminjaman modal mereka, bank-bank menyewa orang-orang dungu, kemudian melatih mereka supaya menjadi semakin dungu. Namun, ini untuk pertunjukan. Apabila mereka tampak konservatif, itu karena pinjaman mereka melambung hanya dalam situasi tertentu yang langka. Tak ada cara untuk mengukur efektivitas aktivitas peminjaman mereka melalui pengamatan selama sehari, seminggu, sebulan, atau bahkan satu abad. Pada musim panas tahun 1982, bank-bank besar Amerika kehilangan hampir seluruh pendapatan kumulatif masa lampau mereka. Hampir segala sesuatu yang pernah mereka hasilkan dalam sejarah perbankan Amerika semuanya. Mereka telah memberikan pinjaman kepada negara-negara Amerika Selatan dan Tengah, hingga semuanya gagal membayar secara bersamaan. Sebuah peristiwa alami yang luar biasa. Mereka hanya perlu satu musim panas untuk memahami bahwa ini adalah sebuah bisnis yang sangat konyol, juga bahwa seluruh pendapatan mereka berasal dari sebuah permainan yang sangat berisiko. Sementara itu, para bankir tersebut mengajak semua orang, terutama diri sendiri, percaya bahwa mereka konservatif. Mereka bukan konservatif, mereka hanya memiliki keterampilan fenomenal dalam membohongi diri dengan mengubur kemungkinan terjadinya kerugian besar-besaran ke bawah karpet. Sesungguhnya kepura-puraan ini berulang dengan sendirinya satu dasawarsa kemudian, ketika bank-bank besar yang sadar risiko, sekali lagi mengalami tekanan finansial. Banyak di antaranya nyaris bangkrut, menyusul kebangkrutan besar-besaran bisnis properti pada awal 1990-an. Saat industri pinjam-meminjam yang gagal berfungsi itu memerlukan suntikan dana, penyelamatan dari para pembayar pajak sampai lebih dari $500 triliun. Federal Reserve Bank melindungi mereka menggunakan uang kita. Ketika para bankir konservatif ini memperoleh untung, mereka menikmatinya sendiri. Tetapi ketika mereka sakit, kita yang harus membayar. Seusai menempuh studi di Wharton, mula-mula saya bekerja di Bankers Trust. Sekarang sudah tidak berfungsi. Di sana, direksinya yang dengan cepat melupakan semua cerita tahun 1982. Dengan lantang mengumumkan prestasi per 4 tahun mereka sambil memuji diri bahwa mereka cerdas, beruntung, konservatif, dan tampan. Padahal jelas bahwa keuntungan mereka pada hakikatnya adalah uang panas yang entah kapan harus dibayar lunas secara berlipat. Saya bukan anti atau tidak menyukai risiko, tetapi tolong jangan menyebut diri konservatif dan berlagak superior kepada bisnis-bisnis lain yang tidak serentan mereka terhadap Black Swan. Sebuah peristiwa lain yang belum terlalu lama adalah kebangkrutan hampir seketika pada tahun 1998 yang dialami oleh sebuah perusahaan investasi keuangan, hedge fund bernama Long Term Capital Management atau LTCM, yang menggunakan metode dan keahlian mengantisipasi risiko dua orang pemenang Nobel Ekonomi, yang disebut jenius. Padahal sesungguhnya hanya menggunakan matematika kurva lonceng mereka yang megah sambil berusaha meyakinkan diri bahwa itu adalah sebuah ilmu canggih tanpa mengira bahwa mereka akan menyeret seluruh dunia keuangan ke dalam kebangkrutan. Sebuah kerugian besar-besaran dalam sejarah perdagangan ini berlangsung hanya dalam sekejap mata, tanpa peringatan sama sekali. Akan dibahas jauh lebih terperinci di bab 17.